Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah perkembangan kurikulum Ibu Dr. Helna Lelis MPD. Yang saya banggakan kepada teman-teman sekalian, saya Ahmad Rifai akan menjelaskan mengenai pengembangan komponen tujuan kurikulum. Yang pertama ada pengertian kurikulum. Terdapat beberapa pengertian kurikulum menurut para ahli. Yang pertama, menurut L. Thomas Hopkins, dia menyatakan bahwa kurikulum adalah rencana yang disusun oleh semua orang yang sangat peduli dengan kegiatan anak-anak selama mereka di sekolah. Kurikulum harus sefleksibel kehidupan. Kurikulum mewakili pembelajaran yang diterima, dipilih, dan digabungkan oleh setiap anak ke dirinya sendiri dalam bertindak. Yang kedua, menurut Harold Rugg, ia menyatakan bahwa kurikulum adalah aliran kegiatan terpadu yang membentuk kehidupan kaum muda dan orang yang lebih tua. Kurikulum terdiri dari semua pembelajaran siswa yang direncanakan dan diarahkan oleh sekolah untuk mencapai tujuan pendidikannya. Dan menurut Purwadi, pengertian kurikulum dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, kurikulum sebagai ide. Yang kedua, kurikulum format berupa dokumen yang dijadikan sebagai pedoman dan panduan dalam melaksanakan kurikulum. Yang ketiga, kurikulum menurut persepsi pengajar. Yang keempat, kurikulum operasional yang dilaksanakan atau oleh pengajar di kelas. Yang kelima, kurikulum pengalaman, yakni kurikulum yang dialami oleh siswa. Dan yang keenam, kurikulum yang diperoleh dari penerapan kurikulum. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kurikulum merupakan seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Melihat dari uraian definisi di atas, melihat dari uraian definisi kurikulum yang telah diterangkan, ternyata kurikulum ini adalah sebagian daripada pendidikan. Tanpa kurikulum, maka akan pincang proses pendidikan. Sebaliknya, apabila kurikulum dalam pendidikan dibuat dan dilaksanakan dengan mantap dan berkesan, sudah pasti hasilnya akan dilihat dalam pembentukan masyarakat. Yang kedua ada pengertian tujuan kurikulum. Menurut Ivor K. Davis, ia mengemukakan bahwa tujuan dalam suatu kurikulum akan menggambarkan kualitas manusia yang diharapkan terbina dari suatu proses pendidikan. Dengan demikian, suatu tujuan memberikan petunjuk mengenai arah perubahan yang dicita-citakan dari suatu kurikulum yang sifatnya merupakan sesuatu yang final. Tujuan kurikulum pada dasarnya adalah untuk mencerdaskan bangsa. Dalam Islam, kurikulum disebut manhaj atau jalan yang ditempuh oleh anak didik. Tujuannya untuk membentuk perilaku anak agar mengarah kepada hal yang positif. Tujuan kurikulum tersebut meliputi nilai dan kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik setelah mengikuti pelaksanaan kurikulum. Di antaranya, yang pertama beriman dan bertakwa, yang kedua berakhlak mulia, yang ketiga memiliki kecakapan, yang keempat kreatif, kelima mandiri, dan yang keenam demokratis dan bertanggung jawab. Yang pertama beriman dan bertakwa. Tujuan kurikulum yang pertama menunjukkan bahwa iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah faktor penting yang sangat berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Yang kedua berakhlak mulia. Tujuan kurikulum yang kedua berkaitan dengan manusia yang memiliki sifat berbeda-beda
Setiap individu memiliki sifat yang berbeda, dan perbedaan ini berpotensi menimbulkan konflik antar individu. Oleh karena itu, akhlak mulia adalah salah satu solusi untuk menghindari konflik antar individu. Membentuk manusia yang berakhlak mulia harus diterapkan pada pendidikan pada level terendah hingga tertinggi. Yang ketiga, memiliki kecakapan. Tujuan kurikulum yang ketiga adalah menjadi manusia yang cakap. Hal ini sangat penting sebagai tolak ukur kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Selama atau setelah mengenyam pendidikan, seorang peserta didik harus memiliki suatu kecakapan tertentu. Cakap dalam menulis dan membaca merupakan keharusan peserta didik. Yang keempat, kreatif. Definisi kreatif ialah memiliki daya cipta atau memiliki kemampuan untuk menciptakan. Hal ini termasuk tujuan dari pengertian pendidikan. Yang kelima, mandiri. Mandiri adalah keadaan di mana seseorang individu dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Pada tujuan kurikulum ini diharapkan peserta didik mampu melakukan segala sesuatunya tanpa bantuan orang lain, sehingga nantinya jika dalam keadaan terdesak, peserta didik mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Yang keenam, demokratis dan bertanggung jawab. Tujuan kurikulum yang terakhir adalah menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam kehidupan berdemokrasi, perlu adanya batasan-batasan yang membatasi kebebasan individu dalam bernegara. Sehingga pada tujuan pendidikan ini, demokratis disandingkan dengan bertanggung jawab agar terciptanya kehidupan demokrasi yang sesuai dengan prinsip dasar demokratis. Yang ketiga, hierarki tujuan kurikulum. Hierarki tujuan adalah seperangkat tujuan yang memadukan tujuan organisasi secara utuh dihubungkan dengan subtujuan dari bagian-bagian organisasi. Yang pertama ada tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional adalah tujuan yang ingin dicapai secara nasional yang dilandasi oleh falsafah suatu negara. Sifat tujuan ini ideal, komprehensif, utuh, dan menjadi induk bagi tujuan-tujuan yang ada di bawahnya. Yang kedua, tujuan pendidikan institusional. Tujuan institusional adalah tujuan yang diharapkan dicapai oleh suatu lembaga pendidikan. Misalnya, tujuan pendidikan pada tingkat SD, SLTP, SMU, SMK, dan sebagainya. Yang ketiga, tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler adalah penjabaran dari tujuan institusional yang berisi program-program pendidikan yang menjadi sasaran suatu bidang studi atau mata kuliah. Misalnya, tujuan mata pelajaran matematika, agama, bahasa Indonesia, dan sebagainya. Dan yang keempat, tujuan instruksional. Tujuan instruksional merupakan tujuan tingkat bawah yang harus dicapai setelah suatu proses pembelajaran. Tujuan ini dirinci lagi menjadi tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Rumusan tujuan instruksional umum biasanya sudah tercantum dalam GBPP atau garis-garis besar program pengajaran, sedangkan tujuan instruksional khusus harus dirumuskan oleh guru sebagai penjabaran dari tujuan instruksional khusus. Yang keempat, taksonomi tujuan. Taksonomi tujuan kurikulum merupakan suatu kategorisasi tujuan pendidikan yang umumnya digunakan sebagai dasar untuk merumuskan tujuan kurikulum dan tujuan pembelajaran. Taksonomi tujuan terdiri dari domain-domain kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang pertama, kognitif. Ranah kognitif mengurutkan keahlian sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Proses berpikir menggambarkan tahap berpikir yang harus dikuasai oleh siswa agar mampu mengaplikasikan teori ke dalam perbuatan. Ranah kognitif ini terdiri atas 6 level. Yang pertama pengetahuan, yang kedua pemahaman, kemudian penerapan, penguraian, pemaduan, dan penilaian.
Nah, kemudian ada afektif. Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Cradwell menyatakan bahwa domain afektif merupakan domain yang meliputi rasa, nilai, apresiasi, antusiasme, motivasi, dan sikap. Kompetensi siswa yang mencerminkan afeksi yang baik dapat dilihat dari sikap kedewasaan, yang sesuai dengan usia dan perkembangan siswa, dan tercermin pada perilaku atau attitude sehari-hari pada proses pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Ada beberapa contoh perilaku yang mencerminkan sikap atau afeksi yang baik dari siswa, seperti disiplin dalam menjalankan semua kewajibannya terkait proses pembelajaran, bertanggung jawab atas apa yang dilakukan, semangat dan antusias dalam mengikuti pembelajaran, menghormati serta menghargai guru dan teman sebaya, dan sebagainya. Penguasaan ranah afektif peserta didik dapat ditinjau melalui aspek moral yang ditunjukkan melalui perasaan, nilai, motivasi, dan sikap peserta didik. Ada 5 kategori dalam ranah afektif. Yang pertama, penerapan, kemudian penanggapan, penilaian, pengorganisasian, dan karakteristik. Yang ketiga, psikomotorik. Ranah psikomotorik berhubungan dengan hasil belajar yang pencapaiannya melalui keterampilan manipulasi yang melibatkan otot dan kekuatan fisik. Ranah psikomotorik adalah ranah yang berhubungan aktivitas fisik, misalnya menulis, memukul, melompat, dan lain sebagainya. Ranah psikomotorik terdiri dari 5 kategori, yaitu peniruan, manipulasi, ketepatan, artikulasi, dan naturalisasi. Selanjutnya ada pengertian indikator pencapaian tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, indikator adalah sesuatu yang dapat memberikan petunjuk atau keterangan. Indikator juga dapat menjadi acuan dalam mencapai suatu tujuan. Indikator dapat digunakan untuk mengetahui faktor perubahan dalam mencapai tujuan tersebut. Sedangkan indikator pencapaian tujuan kurikulum adalah penjabaran dari kompetensi dasar, yaitu berupa perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk melihat ketercapaian dari kompetensi dasar yang menjadi acuan penilaian suatu mata pelajaran. Selanjutnya ada fungsi indikator pencapaian tujuan. Indikator memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam mengukur ketercapaian kompetensi dalam pembelajaran. Indikator berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran. Pengembangan materi pembelajaran harus sesuai dengan indikator yang dikembangkan. Indikator yang dirumuskan secara cermat dapat memberikan arah dalam pengembangan materi pembelajaran. Pengembangan materi pembelajaran harus sesuai dengan indikator yang dikembangkan. Indikator yang dirumuskan secara cermat dapat memberikan arah dalam pengembangan materi pembelajaran yang efektif, sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, potensi, dan kebutuhan peserta didik, sekolah, serta lingkungannya. Yang kedua, pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. Desain pembelajaran perlu dirancang secara efektif agar kompetensi dapat dicapai secara maksimal. Pengembangan desain pembelajaran hendaknya sesuai dengan indikator yang dikembangkan, karena indikator dapat memberikan gambaran kegiatan pembelajaran yang efektif untuk mencapai kompetensi. Indikator yang menuntut kompetensi dominan pada aspek prosedural, menunjukkan agar kegiatan pembelajaran dilakukan tidak dengan strategi expository, melainkan lebih tepat dengan strategi discovery inquiry. Yang ketiga, ada pedoman dalam mengembangkan bahan ajar. Bahan ajar perlu dikembangkan oleh guru guna menunjang pencapaian kompetensi peserta didik. Pemilihan bahan ajar yang efektif harus sesuai tuntutan indikator sehingga dapat meningkatkan pencapaian kompetensi secara maksimal. Yang keempat, ada
pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Indikator menjadi pedoman dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi hasil belajar. Rancangan penilaian memberikan acuan dalam menentukan bentuk dan jenis penilaian, serta pengembangan indikator penilaian. Pengembangan indikator penilaian harus mengacu pada indikator pencapaian yang dikembangkan sesuai dengan tuntutan kompetensi inti atau kompetensi dasar. Selanjutnya, langkah-langkah merumuskan indikator pencapaian tujuan. Yang pertama ialah pahami konsep dasar. Langkah pertama, pahami rumusan kompetensi dasar. Setiap guru harus mengetahui kompetensi dasar yang harus dicapai setiap tingkatan kelas yang tertuang dalam Permendikbud nomor 24 tahun 2016. Yang kedua, buat uraian kompetensi. Langkah 2 yaitu uraikan redaksi kompetensi dasar tersebut ke dalam komponennya. Berdasarkan kompetensi dasar tersebut, uraiannya kemampuan yang harus dikuasai anak. Yang ketiga, susun spektrum kemampuan yang harus dikuasai. Langkah 3, dibuat spektrum kemampuan sesuai komponen dari masing-masing komponen, kemudian ditentukan variasi pencapaian komponen tersebut. Hal ini dilakukan untuk memberi gambaran bagaimana proses pembelajaran dilakukan dan bagaimana teknik penilaiannya. Yang keempat, susun indikator berjenjang. Langkah 4 ini susun indikator pencapaian kompetensi dan langkah guru untuk mengetahui pencapaian tersebut. Berdasarkan variasi kemampuan siswa tersebut, kemudian disusun tanda-tanda pencapaian kemampuan siswa secara pengetahuan dan keterampilan. Yang kelima, jadikan indikator sebagai tindak lanjut pembelajaran. Langkah 5, penggunaan indikator dalam proses pembelajaran berdasarkan hasil penilaian terhadap pencapaian kompetensi berdasarkan indikator. Akan diperoleh kondisi siswa yang berbeda-beda. Untuk itu perlu dilakukan tindak lanjut dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru, khususnya pada peserta didik yang belum mencapai KKM, kriteria ketuntasan minimal. Yang keenam, konsisten pada kompetensi, bukan angka. Langkah 6, jaga konsistensi capaian kompetensi, bukan capaian angka. Kriteria ketuntasan minimal adalah capaian kompetensi yang harus dikuasai peserta didik. Dalam hal ini, yang dimaksud KKM adalah peserta didik mampu menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra dengan uraian rinci. Itulah kriteria kemampuan minimal yang harus dikuasai peserta didik. Jika siswa belum menguasai kompetensi itu, maka belum mencapai KKM. Kemudian cara merumuskan tujuan. Merumuskan tujuan ini, para pengembang kurikulum bekerja sama dengan para ahli disiplin ilmu, termasuk psikolog, sosiolog, antropolog, dan pakar-pakar ilmu lainnya yang relevan. Pakar-pakar ini dianggap mampu memberikan kontribusi pemikirannya untuk merumuskan tujuan umum kurikulum. Penyusunan tujuan yang baik perlu melibatkan unsur-unsur yang dikenal dengan ABCD, yang berasal dari 4 kata sebagai berikut. A untuk audience, B behavior, C condition, dan D degree. Audience adalah pelaku yang menjadi kelompok sasaran pembelajaran, yaitu siswa. Dalam tujuan harus dijelaskan siapa siswa yang mengikuti pelajaran itu, keterangan mengenai kelompok siswa atau mahasiswa yang akan menjadi kelompok sasaran pembelajaran diusahakan sespesifik mungkin. Misalnya, siswa atau mahasiswa jenjang pendidikan apa, kelas berapa, semester berapa, dan bahkan klasifikasi pengelompokan siswa atau mahasiswa tertentu. Batasan yang spesifik ini penting, artinya agar sejak awal mereka yang tidak termasuk dalam batasan tersebut sadar bahwa bahan pembelajaran yang dirumuskan atas dasar itu belum tentu sesuai bagi mereka. Mungkin bahan pembelajarannya terlalu mudah, terlalu sulit, atau tidak sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, behavior. Behavior adalah perilaku spesifik khusus yang diharapkan dilakukan peserta didik setelah selesai mengikuti proses pembelajaran.
Perilaku ini terdiri atas dua bagian yang penting, yaitu kata kerja dan objek. Kata kerja menunjukkan bagaimana peserta didik mempertunjukkan sesuatu, seperti menyebutkan, menganalisis, menyusun, dan sebagainya. Yang ketiga, ada condition. Condition adalah kondisi yang dijadikan syarat atau alat yang digunakan pada saat peserta didik diuji kinerja belajarnya. Tujuan yang baik di samping memuat unsur penyebutan Andes peserta didik sebagai subjek belajar dan perilaku, hendaknya pula mengandung unsur yang memberi petunjuk kepada penyusun tes mengenai kondisi atau dalam keadaan bagaimana siswa diharapkan mempertunjukkan perilaku yang dikehendaki pada saat diuji. Yang keempat, ada degree. Degree adalah derajat atau tingkatan keberhasilan yang ditargetkan harus dicapai peserta didik dalam mempertunjukkan perilaku hasil belajar. Target perilaku yang diharapkan dapat berupa melakukan tanpa salah dalam batas waktu tertentu pada ketinggian tertentu atau ukuran tingkatan keberhasilan lainnya. Nah, kemudian kesimpulannya ialah komponen tujuan merupakan suatu program yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan itulah yang dijadikan arah atau acuan segala kegiatan pendidikan yang dijalankan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.